Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Erina Nindya Putri NIM 001 dari Prodi D3 jurusan Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi pertama mata kuliah etika legal dalam praktik kebidanan, yakni mengenai pengertian etika, etiket, moral, dan hukum. Nah, sebelumnya, mengapa seorang bidan harus memahami keempat hal tersebut? Pemahaman yang baik mengenai etika, etiket, moral, dan hukum dalam praktik kebidanan merupakan landasan yang kuat bagi profesi bidan agar mampu menerapkan dan memberikan pelayanan kebidanan yang profesional dalam melakukan profesi kebidanan dan dalam berkarya di pelayanan kebidanan baik kepada individu, keluarga, maupun masyarakat. Nah, untuk memahami etika, etiket, moral, dan hukum dalam praktik kebidanan, tentunya seorang bidan harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika, etiket, moral, dan hukum. Etika. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran yang jernih dan pertimbangan perasaan. Nah, jika dilihat dalam arti bahasa, ada dua bahasa yakni Yunani dan Inggris, di mana dalam bahasa Yunani, etika itu berasal dari kata aetos yang berarti kebiasaan atau tingkah laku, dan dalam bahasa Inggris, etika itu berasal dari kata aetis yang berarti tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, tindakan yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Menurut seorang ahli bernama Shirley R. Jones pada tahun 2000, etika itu terbagi dalam 3 bagian atau 3 fase, yakni yang pertama ada metaethics, yakni bentuk filsafat moral yang paling abstrak, di mana mencakup pemikiran moral manusia mengenai suatu kejadian. Nah, bagian yang kedua yaitu ethical atau moral teori, yakni mekanisme untuk menyelesaikan masalah etika atau pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga ada practical ethics, yakni mengaplikasikan bentuk etika dalam wujud sikap atau perilaku untuk menghadapi masalah etika yang dihadapi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari contoh penerapan etika di bawah ini. Misalnya, seorang dosen memergoki salah satu mahasiswinya yang sedang mencontek saat ujian di kelas. Fase metaethicsnya adalah si dosen memutuskan bahwa tindakan mahasiswinya tersebut merupakan pelaku buruk atau kejahatan. Nah, pemikiran tersebut merupakan respon si dosen setelah ia melihat perbuatan mahasiswinya. Kemudian, fase etikal atau moral teorinya, si dosen itu sedang menimbang tindakan yang akan ia lakukan berdasarkan nilai dan norma yang ia yakini. Ia mengetahui bahwa perbuatan mahasiswinya itu salah. Namun yang ia pikirkan adalah tindakan apa yang paling tepat untuk ia lakukan agar menyadarkan bahwa perbuatan mahasiswinya itu adalah salah dan agar bisa membuat mahasiswinya itu jerah sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Misalnya pilihannya mungkin menskorsnya ataupun berbicara dengan baik kepada mahasiswi tersebut. Kemudian fase practical ethics-nya adalah si dosen pun mengambil tindakan yang dianggapnya paling tepat untuk menyadarkan mahasiswinya bahwa perbuatannya itu salah. Etiket. Etiket diartikan dalam beberapa bahasa berikut, yakni bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Di mana dalam bahasa Inggris, etiket itu berasal dari kata etiquette yang berarti sopan santun. Kemudian dalam bahasa Perancis, etiket itu berarti adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Jika dilihat dalam arti-arti sebelumnya, etiket dan etika diartikan hampir sama. Nah, persamaannya itu antara lain sama-sama menyangkut perilaku manusia, kemudian sama-sama memberi norma bagi perilaku manusia, yaitu menyatakan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Namun, tentunya etika dan etiket memiliki perbedaan, di mana perbedaannya antara lain yang pertama, etika itu lebih menetapkan norma perbuatan apakah boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang tanpa izin. Sedangkan etiket itu menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, etika itu berlaku tidak bergantung pada adat tidaknya orang lain. Misalnya larangan mencuri, itu selalu berlaku baik ada atau tidaknya orang lain. Sedangkan etiket itu berlaku hanya dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain, maka etiket tidak dapat berlaku.
Nah, kemudian yang ketiga, etika itu lebih bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Sedangkan etiket itu lebih bersifat relatif atau dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, namun dapat dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Misalnya seperti berpakaian yang terbuka. Nah, yang terakhir, etika itu memandang manusia dari segi dalam atau batiniah, sedangkan etiket itu memandang manusia dari segi luar atau lahiriah. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mos atau mores yang berarti kebiasaan atau adat. Nah, moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral juga berarti mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan atau perubahan norma atau nilai. Hukum. Hukum merupakan segala peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Nah, hukum ini berhubungan erat dengan moral. Hukum membutuhkan moral, hukum tidak mempunyai arti kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Sebaliknya, moral juga berhubungan erat dengan hukum, di mana moral hanya sebatas hal yang abstrak saja tanpa adanya hukum. Contohnya, misalnya bahwa mencuri itu adalah moral yang tidak baik. Nah, supaya prinsip etis ini berakar di masyarakat, maka harus diatur dengan ditegakkannya hukum. Namun, hukum dan moral tentunya memiliki perbedaan, di mana perbedaan hukum dan moral antara lain, hukum itu ditulis sistematif, relatif pasti, dan objektif. Misalnya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, sedangkan moral itu bersifat subjektif. Nah, karena sifatnya yang subjektif ini, moral lebih banyak diganggu oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang dianggap etis atau tidak. Misalnya tentang cara duduk wanita saat dibonceng naik motor dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, hukum itu mengatur perilaku manusia dari segi lahiriah. Misalnya perbuatan mencuri, memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. Sedangkan moral itu mengatur perilaku manusia dari segi batiniah. Misalnya seperti mencontek, bergosip, meminjam uang namun tidak dikembalikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukum itu memiliki sanksi memaksa. Contohnya, perilaku korupsi pasti akan dituntut hukuman pidana penjara, sedangkan moral memiliki sanksi yang cenderung tidak memaksa. Misalnya, kita hanya bisa melarang teman kita berhenti bergosip, namun tidak dapat memaksa mereka berhenti melakukan hal tersebut. Nah, yang terakhir, hukum itu didasarkan pada kehendak masyarakat atau negara. Misalnya, orang yang melakukan korupsi pasti akan dihukum berat sesuai KUHP. Sedangkan moral itu didasarkan pada norma moral yang melebihi individu, masyarakat, atau negara. Misalnya, orang yang ketahuan melakukan perselingkuhan tentunya akan mendapatkan malu dan dijauhi oleh masyarakat. Pada dasarnya, hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis, sehingga antara hukum dan etika pun memiliki keterikatan. Nah, hal ini digunakan sebagai pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Adapun tujuan adanya hukum adalah yang pertama, menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas, kemudian yang kedua, sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi bidan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Nah, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Sebagai penutup, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.